di hotel Pak Edi udah banyak sekali perubahan dari pelayanannya. Jadi makanannya itu udah benar-benar tinggal sedikit saja gitu ya choice-nya dan juga kuantitas. Kuantitas dan kualitasnya menurut saya itu apa ya? Kadang-kadang saya juga surprise. Bintang bintang 5 pun seperti itu gitu. Jadi mungkin dengan pendekatan COVID gitu ya. Iya, Ceritanya pendekatan COVID. ya karena Enggak gitu juga. paling betul betul sekali Bu Mona. Karena itu yang paling terdampak itu kan transportasi. Transportasi itu misalnya penerbangan, kemudian Ya, ya, ya. ya apa ya dari mulai penerbangan sampai dengan transportasi darat kan sebetulnya kena dari Ya, mulai kereta api sampai ya. bis antar kota begitu ya terkena langsung. Jadi Iya. dihadapi kesulitan. Kemudian yang kedua ya hospitality khususnya perhotelan karena itu terkait dengan pariwisata ya dengan mobilitas juga. Kalau Betul, penerbangannya tertahan, betul. pergerakan orang antar Iya, negara atau antar kota juga tertahan. Jadi sangat sulit. Jadi iya, iya. kalau tidak aneh malah beberapa beberapa hotel besar juga sempat tutup kan karena tidak sanggup. Iya, Dia betul. kan kalau kalau kita Iya, berbicara tentang biaya operasi ada fixed iya, cost yang tidak mereka bisa hindarkan. Fixed cost itu iya, misalnya iya, betul. upah atau Mm, gaji, kemudian pembayaran mm, listrik dan mm. sebagainya. Itu Betul, betul. beban tetap yang tentu sangat berat sementara jumlah jumlah tamunya tidak ada. Jadi kalau misalnya Bu Mona Iya, sebelum pandemi ini sering akan rapat diskusi atau FG di hotel di berbagai kota misalnya sesuai dengan program atau seminar begitu ya mm, di berbagai kota yang mm, terus selalu mm, harus bisa face to face atau bertatap muka. Sekarang tidak mm. lagi. Jadi Iya, sulit mereka. luar Sangat biasa ya. sulit, sangat sulit. Harus baik berubah Iya. ya. Mm. Oke, Pak Sehingga Edi. langkah yang kedua yang harus Selain efisiensi, ya, jadi langkah yang mm, kedua yang mau tidak mau dilakukan adalah restrukturisasi hutang. Karena yang namanya bisnis itu kan tidak gimana caranya? ya, yang namanya bisnis kan tidak bisa lepas dari hutang ya atau dari Betul, betul, pinjaman supaya investasinya kan bergerak gitu. betul, Nah, ya artinya betul, betul. eh, kan kalau investasi sebuah investasi misalnya membangun atau misalnya membeli pesawat atau menyewa pesawat begitu ya. Ya, kan itu Mm, ada jangka waktunya. Misalnya sewanya atau belinya nanti sekian tahun dan sebagainya. Ya, tidak bisa dilakukan mm, mm, seperti ini. Karena kan yang namanya hutang itu nanti akan dibayar dari pendapatan yang diperoleh dari bisnis. Ya kan? Kalau yang mm, namanya utang itu kan mm, mm, dia akan dibayarkan dari pendapatan yang diperoleh dari bisnis. Nah, ketika bisnisnya mm, mm. tidak berjalan, ya pendapatannya tidak ada, tidak diperoleh. Artinya labanya juga tidak ada, kan begitu. Nah, untuk membayar itu tidak Mm, sanggup, gitu. Ya, yang mm, menyebabkan mm, perusahaan-perusahaan bangkrut atau pailit itu karena dia memang tidak bisa mm, membayar kewajibannya, begitu. Ya, mm. jadi restrukturisasi utang itu kalau Iya, misalnya perusahaan punya hutang dengan perbankan atau dengan lessor atau dengan siapapun, ya khususnya kalau dengan perbankan ya harus direstrukturisasi. Misalnya kalau tadinya jangka waktunya 5 tahun, ya direstrukturisasi menjadi 10 tahun misalnya. Jadi kalau ya itu mm, satu, jadi bisa dari jangka waktu. Kemudian yang kedua mungkin cost of money mm, atau bunganya dikurangi, diturunkan. Kan begitu, mm, dikurangi, diturunkan mm, supaya bisa mencicil atau eh, minta grace period jangka waktu mm, pembayarannya diberikan waktu tenggat berapa tahun mm, misalnya begitu. Itu mm, mm, semua perusahaan melakukan ini sekarang ya, terutama yang langsung mm, terkena dampak krisis mm, restrukturisasi hutang. mm. Pasti itu. Semua perusahaan dalam Iya. situasi yang sangat sulit ini adalah pasti melakukan restrukturisasi hutang, mau tidak mau. Mm, Karena tidak akan sanggup dalam mm, situasi seperti ini, bayangkan aja
kalau kalau misalnya tadi Bu Mona bicara hotel ya, kalau misalnya tingkat hunian hotel itu biasanya di atas 60% atau 70% per hari atau 60% per hari, sekarang mungkin keterisiannya 10% aja kurang. Ya bagaimana dia mau membiayai operasi aja Iya, sudah betul. sangat sulit, apalagi membayar angsuran hutang gitu. Nah ini yang direstrukturisasi seperti itu. Dan saya pikir pemerintah menyadari ini sebetulnya. Jadi pemerintah sudah memberikan kelonggaran untuk kepada para pengusaha, itu diberikan kelonggaran untuk melakukan restrukturisasi ini. Oke, yang Ya. ketiga adalah Selanjutnya negosiasi ya. negosiasi. Nah, Ya. negosiasi dalam konteks bisnis, kalau kita kaitkan dengan krisis ya tadi, kalau misalnya pesawat itu sewa, ya dinegosiasi lah jumlah sewanya dalam situasi seperti ini, kan? Atau sewanya diakhiri kan begitu. Nah, tentu saja ini tidak mudah karena kan pada saat sewa ini berlangsung atau pada saat katakanlah ini negosiasi itu kan misalnya kalau pada saat penyewaan itu berlangsung, itu kan sebelum COVID misalnya. Kalau sebelum COVID kan, sebelum pandemi, hitungan bisnisnya mungkin bisa masuk karena mobilitas kan masih berjalan. Tapi setelah pandemi kan semuanya turun. Ya artinya dengan pihak-pihak yang terkait itu ya harus dilakukan negosiasi. Misalnya bunganya dikurangi atau dihilangkan atau minta jangka waktunya juga diperpanjang gitu kan. Itu harus dilakukan dan itu banyak dilakukan. Hampir semuanya dilakukan. Ya, negosiasi. Jadi penting sekali negosiasi. Kemudian yang keempat ini dilema meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan. Sudah pasti meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan di tengah-tengah situasi yang sangat sulit. Ya peningkatan kualitas pelayanan dalam konteks krisis menurut saya sih memberikan keamanan dan kenyamanan kepada pelanggan untuk bisa yakin bahwa layanan yang diberikan itu aman, kan gitu. Aman dalam pengertian aman dari pandemi, kan gitu kan. Jadi protokol kesehatannya sangat ketat, gitu kan. Awaknya juga sudah dites, dicek semuanya begitu supaya dia juga bebas COVID misalnya. Itu kan kualitas pelayanan kepada pelanggan, sanitasinya ditingkatkan, kebersihan kamar ditingkatkan, kebersihan kabin kalau kita berbicara pesawat ya ditingkatkan, kebersihan tempat duduk ditempatkan, kursi dan sebagainya. Ya banyak yang bisa dilakukan, tapi tentu saja kualitas pelayanan ini harus mau tidak mau harus berdasarkan prioritas, karena kalau dalam situasi yang sangat sulit kan biayanya juga berat gitu. Jadi berdasarkan prioritas. Tadi ya mungkin kalau Bu Mona menyampaikan bahwa menu di hotel tidak seperti biasanya ya memang mungkin karena berat secara bisnis. Tetapi yang dilakukan adalah bagaimana kalau misalnya tamu yang mau mau sarapan dia tetap merasa aman dan nyaman, sehingga misalnya dia perlu sesuatu ya dia akan balik lagi ke situ kan begitu. Tetap saja di situ di dalam. Ya. Nah, kemudian yang kelima, model bisnis yang menguntungkan. Jadi harus membangun model bisnis yang bisa menguntungkan ya. Artinya model bisnis itu kan macam-macam ya. Masing-masing industri punya model bisnis sendiri-sendiri yang berbeda satu sama yang lain. Jadi misalnya kalau berbicara tentang penerbangan ya model bisnisnya mungkin berubah ya, disesuaikan. Misalnya
apa ya fokus domestik misalnya ya, itu menjadi prioritas. Kemudian hubungan dengan pemilik pesawat atau penyewa yang menyewakan pesawat, model bisnisnya dirubah kan begitu. Jadi bagi kalau misalnya itu penghitungannya ya dibagi dengan situasi seperti saat ini. Jadi kalau sebelumnya Pak Edi. ya Jadi kemarin sempat saya ngobrol sama Dr. Wardana Abdoyo. iya. Beliau itu Abioto, sorry. Beliau itu ikut yang juga penulis di buku kita, Pak Edi. Oh, oke. Beliau itu direktur, intinya adalah lembaga semacam ILO, tetapi bukan ILO. Uh, Iya. uh, uh, SP, Serikat Pekerja. Jadi dia bilang, ini menurut saya bagus sekali ya. Menurut dia bagus sekali untuk kita mengoptimalkan. Saya tertarik dengan optimalisasi model bisnis ini ya Pak Edi ya. Dia bilang mengoptimalkan itu bisa jadi dengan mengajak berdiskusi dalam hubungan industrial kepada pegawai internal untuk yuk sama-sama mengatasi barangkali sebagian dikerjakan oleh pegawai apa yang namanya biasanya membeli dari eksternal, sekarang membeli dari internal pegawai dan lain sebagainya. Barangkali negosiasi-negosiasi seperti itu tuh masih bisa dilakukan untuk mengatasi krisis ini. Memang perlu kreativitas yang luar biasa dalam mengatasi kondisi yang sekarang ini gitu. Iya. Dan mengkomunikasikan pesan-pesan atas kondisi saat ini kita menjelaskan dan lain sebagainya itu akan jauh lebih baik gitu ya daripada tidak dijelaskan. Jadi artinya kepada internal pun yuk kita sama-sama yuk mengungkit bersama gitu atas situasi ini. Jadi Iya. dalam konteks komunikasi penting sekali untuk dilakukan selain dari langkah-langkah strategis ini. Langkah-langkah strategis ini juga sangat mungkin diajak internal untuk ikut mencari solusi. Kadang-kadang kan kita tuh nggak dapat Ya. ide gitu Pak Edi. Ya betul. What it? Betul. Betul sekali. Harus melibatkan semua stakeholders Betul, betul. dalam situasi seperti ini. Jadi semua pemilik kepentingan harus Betul. paham situasi yang dihadapi. Ya tentu saja ini kan kalau kita berbicara siklus korporasi ya, kalau kita berbicara siklus korporasi. Jadi siklus korporasi ini kan dia berawal dari pengembangan bisnis, kemudian tumbuh, ya, tumbuh menciptakan kinerja yang baik, ya. Kalau kita berbicara siklus korporasi, tumbuh menciptakan kinerja yang baik. Tapi pada saat titik tertentu dalam situasi normal, ya, pada saat titik tertentu ada tingkat di mana masuk kepada tahap maturity level. Iya. Ya kan? Ketika masuk ke dalam tahap maturity level, maka itu harus sudah ada inovasi yang baru lagi. Sebelum dia turun, kan begitu. Nah, kalau kita berbicara normal nih ya, maturity level, muncul lagi inovasi baru. Ini kalau kita berbicara kurva S, maka kurva S kedua harus bisa terbentuk. Nah, untuk bisa membentuk kurva S kedua dalam konteks siklus tadi, tahapan yang harus dilakukan adalah transformasi bisnis. Jadi transformasi bisnisnya harus dilakukan. Mungkin ada produk baru, model bisnisnya mungkin juga berubah, begitu karena situasi dan kondisinya berbeda. Nah, kalau misalnya itu tidak berhasil, dia akan terus turun. Akan terus turun, ya, sehingga dia akan masuk lagi ke dasar. Nah, ke dasar ini udah masuk ke dalam, kalau sudah masuk ke dasar, itu sudah masuk ke dalam tahapan turn around, ya kan? Nah, kalau kita kaitkan dalam situasi krisis, maka beberapa perusahaan mengalami turn around, khususnya di industri penerbangan, industri perhotelan,
transportasi, masuk ke Betul. dalam tahapan turnaround. Jadi itu turnaround karena krisis ya. Jadi turnaround karena krisis, bukan turnaround karena tidak siap dengan kurva kedua atau inovasi. Jadi inovasi bisa muncul apabila situasi dan kondisinya memungkinkan. Momentumnya tepat. Nah, ini yang saat ini dihadapi. Memang ada beberapa bisnis yang tumbuh. Seperti kita tahu, khususnya bisnis yang berbasis digital, perusahaan-perusahaan yang berbasis ke layanan digital dan dia memegang market share atau pangsa pasar, dia bertahan tumbuh, bahkan meningkat, naik. Meningkat, luar biasa. Naik malah. Ya, naik luar biasa. Jadi yang berbasis digital itu tumbuh. Misalnya kita perhatikan e-commerce misalnya tumbuh. Karena kalau Bu Mona pesen apapun sekarang kan bisa minta membeli melalui layanan e-commerce, kemudian dikirim melalui kiriman online. Ya, mungkin itu yang sekarang tumbuh. Jadi logistik tumbuh. Ya, artinya bisnis pengiriman tumbuh sekarang. Betul. Tetapi itu di satu sisi memang menjadi gaya hidup ya. Otomatis menjadi gaya hidup yang mungkin kalaupun pandemi sudah berakhir, kelihatannya gaya hidup di dalam konteks digitalisasi tetap akan bertahan bahkan naik. Gitu. Jadi kalau sebelumnya, sebelum pandemi, e-commerce itu atau belanja online itu pertumbuhannya tidak signifikan, sekarang pertumbuhannya sangat signifikan. Jadi kalau misalnya pengiriman barang dengan cara pesanan online, ya itu sebelumnya mungkin sebelum pandemi belum tumbuh signifikan, tapi sekarang tumbuh signifikan. Tidak ada sekarang yang tidak mengandalkan jasa logistik pengiriman yang berbasis elektronik. Semuanya berbasis elektronik. Nah, ini kelihatannya akan bertahan sampai Jadi kalau misalnya kita mengenal Gojek gitu dengan diferensiasinya yang luar biasa, GoSend, GoFood dan sebagainya, itu mendapatkan momentumnya sekarang. Jadi tidak aneh kalau dia merger dengan Tokopedia yang baru-baru saja kemarin berjalan, karena mereka akan menciptakan sinergi yang sangat luar biasa. Jadi momentumnya mungkin momentum pandemi ini, tetapi kelanjutan bisnisnya meskipun pandemi berakhir akan terus bertahan atau mungkin malah berkembang. Pak Edi, kalau dari tadi ini sebelum kita akhiri sedikit saja Pak Edi, dalam konteks komunikasi apa yang perlu dilakukan? Ini kan kalau kita lihat dari sini kan lebih banyak pada bagaimana bisnisnya itu kan, bagaimana bisnis mensikapi. Sekarang specific to communication, apa saran solutifnya dalam situasi krisis ini, terutama Pak Edi kalau boleh related to penerbangan tadi, turbulence tadi. Ya, jadi kalau kita berbicara tentang situasi krisis, ya katakanlah dalam situasi yang sangat sulit buat industri penerbangan, begitu. Maka sesuatu itu bisa disampaikan apabila semuanya sudah siap, kan begitu. Sudah siap itu misalnya pastilah ini langkah-langkah supaya memberikan keyakinan dan kepercayaan. Itu ini menurut saya dasar komunikasi ke publik ya harus dasarnya ke 5 poin ini. Jadi kalau biaya supaya penerbangan ini bisa terus bertahan, flag carrier ini bisa terus bertahan, maka efisiensi biaya operasi yang kami lakukan adalah langkah-langkahnya adalah seperti ini, sehingga bisa menghemat sekian persen, kan begitu. Kan? Jadi itu harus dipastikan dulu.
Ya, Lalu semuanya tahu kemudian yang ya, semuanya tahu. jadi kan harus kontekstual komunikasinya. Betul, Kemudian betul, kalau betul. restrukturisasi hutang, ya manajemen kan harus melakukan dulu restrukturisasi hutang. Restrukturisasi yang sudah sukses dilakukan atau yang sedang dilakukan dengan siapa saja. Lalu tahapannya seperti apa? Misalnya yang sudah berjalan sekian persen, sekian perusahaan dengan sekian mitra, kemudian yang ini dengan sekian mitra, misalnya begitu. Jadi restrukturisasi hutang itu topik yang kedua kalau menurut saya, ya kan? Jadi pendekatannya adalah pendekatan berdasarkan topik, berdasarkan tema. Kemudian berangkat dari tema ini malah itu akan terstruktur. Kemudian negosiasi itu juga bisa disampaikan ke publik, ya. Kalau kita menyampaikan ke publik internal dan eksternal kan poin-poin ini harus dikomunikasikan ke publik eksternal dan ke publik internal. Internal itu karyawan kan, atau dalam bahasa yang gampang semuanya ini harus dikomunikasikan kepada stakeholders kan begitu. Lewat komunikasi yang pertama adalah efisiensi biaya, tema efisiensi biaya, tema restrukturisasi hutang, tema negosiasi, tema pelayanan, kemudian tema model bisnis, gitu. Nah, sehingga ini clear gitu, jelas disampaikan kepada stakeholders. Semua orang paham. Oh, dalam situasi sulit, penerbangan ini melakukan efisiensi di sektor ini. Dalam situasi sulit, itu tema yang pertama misalnya. Mungkin tema yang kedua, restrukturisasi hutang yang sukses dilakukan adalah begini, gitu kan? Kemudian negosiasi yang sukses dilakukan dengan siapa saja sudah dilakukan, artinya green light-nya bagus atau hasilnya bagus, dan ini akan sangat membantu. Artinya gini, yang harus ditonjolkan dalam situasi seperti ini kan win-win solution. Iya, betul. Ya kan? Betul. Artinya harus sesuatu yang tidak boleh merugikan salah satu pihak, karena salah satu pihak juga dalam posisi yang tidak bagus juga. Gitu. Betul, betul. Tidak mudah betul. juga, gitu loh maksud saya. Nah, ini penting gitu. Kalau menurut saya, ya. Demikian juga model. Jadi kalau menurut saya pendekatannya kalau kita berbicara komunikasi dalam konteks krisis berdasarkan pendekatan tematik yang ini, ya kan. Jadi tidak dicampur-campur. Misalnya dicampur antara efisiensi, restrukturisasi, negosiasi, sama optimalisasi model dan kualitas. Enggak, nanti malah orang tidak fokus. Mungkin pekan pertama ini yang sukses biaya operasi, efisiensi operasi. Pekan kedua yang sukses di restrukturisasi hutang, pekan ketiga negosiasi dan sebagainya. Sehingga nanti serial informasi kepada publiknya itu akan mudah diikuti gitu. Iya. Sehingga manajemen juga secara nyata memang melakukan langkah-langkah yang betul-betul bisa diterima oleh stakeholder rasional. Nah, tentu saja banyak hal di balik layar, tidak semudah itu yang dibicarakan, disampaikan. Banyak hal di balik layar, artinya bagaimana diskusi dengan pemegang saham, bagaimana diskusi dengan investor, bagaimana diskusi dengan partner, bagaimana diskusi dengan lessor yang tentu saja tidak semuanya bisa disampaikan. Tetapi kalau itu berbicara sebuah prospek, maka prospek itulah yang bisa disampaikan. Yang konteksnya tadi harus win-win solution, gitu. Karena semuanya dalam situasi sulit, gitu ya. Excellent. Wow, banyak sekali hal menarik Pak Edi, dan saya setuju tadi sudut pandangnya kita harus mengkomunikasikan pada eksternal dan internal sehingga masing-masing tahu meskipun ada kesulitan-kesulitan, tetapi dengan menjelaskan dengan baik mereka juga jadi ngerti daripada hilang semuanya, iya kan? Bagaimana mempertahankan sustainability of the company ini bersama-sama dan dengan niat baik untuk bisa keluar dari krisis. Terima kasih banyak Pak Edi, ini sangat mencerahkan. Sehat selalu dan sampai ketemu di pertemuan berikutnya ya. Ya, siap. Amin. Selamat sore. Selamat istirahat Pak Edi. Bye. Assalamualaikum.